Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada presentasi kali ini saya akan membahas pengembangan sistem analis awal kesehatan gigi berbasis artificial intelligence. Di sini ada kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai Jihar, terus ada Abdul Aziz, Abdul Halim, Ade Kurniawan, Aldi Muhammad Rizky, Denny Jailani, Pak Ik Anwar, Gema Imam, Mat Serido Alamsyah, Teddy Rosidi, Emrihan Firdaus, Muhammad Fakih, Nurul Sahdad, Rehan Yaskur, dan Rosidi Maulana Torik. Oke, next Q. Oke, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Abdul Halim. Kami persilakan. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang. Nah, latar belakangnya itu di sini kesehatan gigi dan mulut masih menjadi permasalahan umum di masyarakat. Nah, ada masalah utamanya itu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi, keterbatasan akses terhadap pemeriksaan dokter gigi secara rutin, banyak pengguna tidak memahami kondisi gigi hingga muncul masalah serius, dan yang terakhir itu interpretasi visual gigi membutuhkan pengetahuan medis yang tidak memiliki pengguna awam. Next, Jihar. Sini tuh punya solusi yang ditawarkan, yaitu teknologi pertama, teknologi mobile. Nah, teknologi mobil ini memungkinkan masyarakat mengambil gambar kondisi gigi dengan mudah menggunakan kamera ponsel. Dan yang kedua, Facial Integrated Gauge mampu melakukan analis citra secara otomatis dan konsisten dengan interpretasi yang mudah dipahami. Target pengguna yaitu masyarakat umum yang ingin melakukan pemeriksaan awal kondisi gigi secara mandiri. Nah, saya kembalikan ke PM. Oke, terima kasih kepada Abdul Halim yang telah menjelaskan beberapa materi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mat Serido Alamsyah. Saya akan melanjutkan dari Abdul Halim, yaitu referensi dan gap analis. Nah, di sini ada dua solusi dan kekurangan. Yang pertama, solusi sejenis yang ada. Aplikasi edukasi kesehatan gigi dengan informasi statis. Yang kedua, sistem diagnosis berbasis konsultasi manual. Dan yang ketiga, sistem analisis citra medis dengan deep learning kompleks. Terus kekurangannya dari solusi existing tidak memiliki kemampuan analisis visual secara langsung, memerlukan interaksi langsung dengan tenaga medis. Yang ketiga, bergantung pada dataset pelatihan yang kompleks. Dan yang terakhir, membutuhkan sumber daya besar. Lanjut, Jihar. Nah, terus ada inovasi penelitian. Menggabungkan pemrosesan citra sederhana dengan AI generatif untuk interpretasi hasil. Nah, keunggulannya, sistem tetap fungsional pada tahap prototipe. Terus tidak tergantung pada dataset pelatihan yang besar. Pemisahan proses analisis visual dan interpretasi AI generatif. Desain modular yang fleksibel dan mudah dikembangkan. Dan yang terakhir, memberikan penjelasan deskriptif yang edukatif. Saya kembalikan kepada PM, Jihar. Oke, terima kasih kepada Mas Serido Alamsyah yang telah menjelaskan beberapa materi. Untuk selanjutnya ada arsitektur sistem. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem, yang dimana arsitektur sistem ini ada 4 poin. Yang pertama itu Flutter yang berperan sebagai klien. Nah, Flutter ini tuh menangani input pengguna, khususnya proses pengambilan dan pengunggahan citra gigi.
Dan yang kedua ini backend Laravel. Nah, backend Laravel ini berfungsi sebagai controller utama yang menangani autentikasi, validasi, serta komunikasi antar layanan. Dan yang ketiga ini layanan AI berbasis Python, yang dimana pada layar ini OpenCV dan NumPy atau NumPython digunakan untuk pre-processing dan analisis visual dasar, seperti peningkatan kualitas citra dan ekstraksi fitur sederhana. Dan yang terakhir ada AI Gemini. Nah, AI Gemini ini berperan dalam tahap interpretasi AI generatif untuk mengubah data numerik menjadi penjelasan yang informatif dan mudah dipahami oleh pengguna. Saya kembalikan ke Jihar. Oke, terima kasih Nurul Sadat yang telah menjelaskan sebuah materinya. Selanjutnya, materi tools and frog akan dijelaskan oleh Muhammad Fadli. Oke, untuk selanjutnya ini ada tools dan framework. Jadi untuk front-end sendiri itu memakai framework Flutter, di mana dia bisa mengembangkan lintas framework yang satu code base, itu bisa iOS maupun Play Store. Kemudian ada komponen UI yang mudah di-customize-nya. Flutter ini bisa memudahkan kita untuk melakukan customisasi. Nah, untuk selanjutnya adalah back-end dari sisi itu memakai framework Laravel. Jadi struktur yang modular itu dan routing yang sangat mudah. Kemudian API yang memudahkan integrasi dengan layanan eksternal, nah seperti Flutter, Laravel, Python, OpenCV, NumPy, dan menggunakan AI Gemini. Gitu, seperti itu. Silakan moderator selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Muhammad Fadli yang telah menjelaskan tools and framework. Selanjutnya, next Q, metode AI metode AI akan dijelaskan oleh Teddy Rosidi. Oke, untuk metode AI itu ada pemrosesan citra digital. Yang pertama itu OpenCV dan NumPy, yaitu mengekstraksi informasi visual atau kontras, area gelap, dan pola permukaan. Yang kedua ada AI Gemini, analisis deskriptif dan interpretasi berbasis teks. Dan alur prosesnya itu yang pertama dari citra gigi, lalu ke pemrosesan visual, ke Python, terus ke ekstraksi fitur, lalu ke AI Gemini, interpretasi, lalu ke penjelasan teks. Nah, untuk keunggulannya sendiri itu AI generatif ini menjelaskan kemungkinan kondisi gigi berdasarkan hasil pemrosesan citra dalam bahasa yang mudah dipahami. Oke, saya kembalikan ke Jihad. Oke, terima kasih Teddy Rosidi yang telah menjelaskan metode AI tersebut. Oke, teruntuk implementasi backend API akan dijelaskan oleh Aldi Muhammad Rizky. Oke, di sini saya akan menjelaskan implementasi backend API. Laravel backend endpoint API untuk upload gambar. Terus penyimpanan file citra ke store server. Mengambil layanan Python AI melalui HTTP request. Mengambil hasil analisis dalam format JSON. Pemisahan Python backend membuat sistem tetap ringan dan dapat menangani request lain tanpa tergantung pada proses AI. Next. Oke, terima kasih Aldi Muhammad Rizky yang telah menjelaskan materi selanjutnya. Untuk materi implementasi layanan AI Python akan dijelaskan oleh Pak Ik. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi layanan AI Python yang ada pada proyek kami. Nah, ini adalah untuk proses pemrosesan citra. Yang pertama itu kita meload gambar, itu dengan OpenCV, cv2.imread, yaitu untuk membaca file citra. Nah, lalu yang kedua itu ada preprocessing, yaitu untuk mengkonversi warna, lalu meningkatkan kontras, serta filter dan smoothing. Lalu yang ketiga adalah analisis visual.
Di analisis visual, kita dapat mendeteksi area gelap, lalu untuk pola permukaan, dan fitur visual lainnya. Nah, lalu yang terakhir adalah konversi format, yaitu menggunakan NAMPI, yaitu untuk format array numerik. Nah, keunggulan dari pemrosesan ini adalah pemrosesan ini ringan tanpa membutuhkan dataset besar atau model deep learning yang kompleks. Saya serahkan ke PM. Oke, terima kasih Pak Ik yang telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya, materi integrasi AI Gemini akan dijelaskan oleh Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan integrasi AI Gemini. Fungsi AI Gemini bagi ada 3, memberikan interpretasi berbasis teks dari hasil pemrosesan visual. Yang kedua, menjelaskan kondisi gigi dalam bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, memberikan nilai edukatif bagi pengguna awam. Ada implementasi bagi 3 poin juga. Ada request HTTPS post berisi data hasil analisis. Yang kedua, menerima respon berupa teks deskriptif. Yang ketiga, mengembalikan hasil ke backend untuk diteruskan ke aplikasi. Sistem modular AI Gemini bisa diganti atau di-upgrade tanpa mengubah proses pemrosesan citra. Oke, saya kembalikan ke Jihar. Oke, terima kasih Abdul Aziz yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi integrasi sistem keseluruhan akan dibacakan oleh Teddy Rosiditor. Baik, di sini saya akan menjelaskan integrasi sistem keseluruhan. Yang pertama ada aplikasi Flutter, itu mengunggah gambar gigi ke backend dan menampilkan hasil analisis visual dan teks. Kedua ada backend Laravel, yaitu perantara antara Flutter dan layanan AI, dan mengatur penyimpanan dan pengiriman data. Dan yang ketiga itu ada Python AI, memproses citra secara otomatis dan efisien, ekstraksi fitur visual. Yang terakhir ada AI Gemini, yaitu interpretasi deskriptif untuk pengguna dan penjelasan yang edukatif. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rosidi Maulana Tariq yang telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Denny Jailani. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Nah, sistem mampu memberikan analisis awal kondisi gigi secara visual dengan interpretasi yang mudah dipahami. Nah, pencapaiannya itu ada 4 poin. Prototipe fungsional yang dapat menampilkan hasil analisis awal kondisi gigi. Yang kedua, interferensi AI Gemini memberikan penjelasan edukasi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman pengguna terhadap kondisi gigi secara mandiri. Yang keempat, meningkatkan kesadaran untuk pemeriksaan lanjut ke dokter gigi. Baik, saya akan kembalikan ke PM. Oke, terima kasih Denny Jailani yang telah menjelaskan kesimpulan. Untuk kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan sekaligus dua langsung, Raihan Yaskur dan Ade Kurniawan. Oke, untuk kelebihannya di sini yang pertama yaitu mudah digunakan oleh pengguna awam. Yang kedua yaitu desain sistem modular dan fleksibel. Yang ketiga interpretasi AI yang edukatif. Yang keempat tidak bergantung pada dataset besar. Dan yang terakhir yaitu cocok untuk tahap awal pengembangan. Untuk kekurangannya akan dijelaskan oleh Rehan Yaskur. Kekurangannya yaitu hasil analisis bersifat indikatif. Yang kedua, belum dapat menggantikan diagnosis profesional. Yang ketiga, akurasinya dipengaruhi oleh kualitas citra. Yang keempat, metode pemrosesan masih sederhana.
Dan yang terakhir, beberapa masalah gigi mungkin tidak terdeteksi optimal. Oke, selanjutnya akan dikembalikan kepada Jihar. Oke, untuk materi saran pengembangannya akan dijelaskan oleh Duma Imam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan. Pengembangan selanjutnya, validasi data medis. Menggunakan data medis yang lebih lengkap untuk meningkatkan akurasi. Lalu ada fitur tambahan, rekomendasi perawatan gigi, monitoring bakal kondisi gigi, integrasi algoritma deep learning, modul edukasi. Pengembangan modul edukasi interaktif untuk informasi kesehatan gigi yang lebih komprehensif. Tujuan, menjadi alat bantu analisis awal sekaligus media edukasi kesehatan gigi yang efektif. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Jihad. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.